I tidak tahan untuk tidak ikut menggosip kalau soal rumah tangganya. Aku nggak begitu tertarik ya. Lagian udah semua kalian membahasnya dari kemarin. Jadi kalian lah yang mewakili ya. Tapi kalau soal pesugihan ini, mulutku ini pengen kali aku ikut loh. Jadi aku itu baru nonton ya kan. Aku baru nonton ya podcast itu. Sebenarnya kan dari kemarin sudah ada itu isu-isu bahwa dia itu sering ke Gunung Kawi ya. Dan yang bilang itu kan si Kunceni itu nggak mungkin bohong. Dan kalau ada yang bilang nggak mungkin, masa dia ingat kali? Lah tiap bulan datang pasti ingat lah, ya nggak sih? Nah tadi aku nonton kan yang di podcastnya Backpacker itu ya. Itu aku benar-benar gila, ini benar-benar gila gitu ya. Nah, dan aku yakin sekali bahwa memang dia yang diceritain itu ya, walaupun tidak disebut, tapi semua menjurus ke dia. Dan lagian ya, kenapa kok tiba-tiba dia muncul? Padahal dia bilang sejak dia pulang kampung nggak bekerja lagi sama si artis itu, dia benar-benar mau putus hubungan kan, mendilik semua sosmednya, mengganti WA karena benar-benar dia tidak mau berhubungan lagi, takut gitu, ada trauma gitu kan. Kenapa dia memunculkan diri? Ini nih aku, kenapa? Itu karena yang lagi viral sekarang. Jadi dia tuh, ini nih aku muncul biar sekalian aja orang tahu gitu kan. Jadi seperti yang dia bilang ya, di artis ini tiap bulan ke sana ya, dan kemudian 2 kali keguguran ya. Setiap kali dia keguguran dia seperti mendapat rezeki gitu, artinya bayinya itu dikorbankan gitu ya. Terus kemudian ya ada sekitar 13 orang pekerja yang bekerja di rumah itu meninggal coy. Tapi hebat ya, tidak ada sama sekali ya berita-berita. Berarti benar kata si Fitri itu bisa dibungkam media dengan uang ya. Dan bisa juga memang benar ya, kita lihat ya, dulu waktu masih mereka ini baru menikah itu benar-benar semakin ke puncak kan. Semua bisnisnya, waduh, pokoknya semua bisnisnya itu paling atas lagi tuh, kaya raya gitu ya. Kalau kita lihat itu kan benaran ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa mereka berdua ini sakit-sakitan ya kan. Sakit-sakitan kan. Bahkan kita mengira nasibnya udah sama kayak si Olga dulu ya, karena kayaknya udah makin pucat gitu ya. Jadi benar-benar yang dibilangnya itu sepertinya benaran coy ya. Dan ada satu ruangan di rumahnya yang tidak bisa dibuka. Itu pernah aku lihat itu di YouTube-nya waktu room tour gitu. Ada, kalau nggak salah ya, ada kamar yang nggak bisa dibuka. Mungkin di situ lah itu. Tapi gila ya, waktu si Putri ini menemukan bahwa ternyata fotonya ya yang ada di bawah meja itu, gila ya. Kurang ajar kau ya. Udah belasan tahun kerja sama kau, masa dia yang mau kau tumbalkan lagi? Gila kali kau. Dan katanya mamanya juga ikut mengantar loh ke Gunung Kawi itu. Berarti fix mereka ini memang nggak tahu lagi ya. Tapi ya yang ku pahami ya, kan si Mbak itu bilang si suaminya itu tahu ya bahwa si istrinya itu sering pergi ke Gunung Kawi, tapi dia nggak ikut ya. Kalau menurut aku ya, jadi mungkin begini nih ya, alur ceritanya ya netizen. Jadi waktu mereka ini baru menikah, mungkin si istrinya ini bilang, yuk ke sana untuk melancarkan rezeki gitu kan. Kan ada juga kalau misalnya berziarah atau apa kan nggak langsung kayak ada tumbal-tumbal kan, bisa aja gitu kan. Yuk aku ke sana ya gitu. Jadi mungkin si suaminya ini oke aja, ya udah pergilah kalau selama itu untuk melancarkan rezeki, ya nggak apa-apa juga ya kan, selama nggak merugikan orang. Makanya dia suaminya ini ya udah, kalau kamu mau pergi aja setiap bulan katanya kan. Nah tapi mungkin semakin lama si suaminya ini melihat ini udah nggak benar. Kenapa banyak sekali ya pekerja di rumah ini kok meninggal? Mungkin dia semakin mikir, jangan-jangan gara pesugihan, jangan-jangan gara si istriku ini selalu pergi ke Gunung Kawi. Mungkin itu kan yang dia pikirkan. Akhirnya dia itu juga mungkin merasa kok dia itu sering sakit atau gimana gitu kan. Nah kemudian mungkin disitulah dia itu mungkin udah merasa udah nggak nyaman lagi ya. Dan seperti kan pernah dia bilang bahwa dia itu di rumah itu pernah dapat ular hitam ya. Bahkan ketika diwawancarai kan, kenapa nggak datang ke rumah untuk melihat anakmu, dia sepertinya susah untuk mengungkapkannya bahwa nggak mungkin mungkin karena dia tahu ada hantu dan setan di rumah itu gitu loh. Nah jadi mungkin lama-kelamaan si suaminya ini itu merasa udah nggak benar lagi, jangan-jangan aku nanti yang jadi tumbal, dan secara agama juga itu nggak benar gitu kan. Jadi menurutku ini juga mungkin alasan bagi dia itu untuk menjadi pindah keyakinan ya, karena di rumah itu dia tidak mendapatkan ketenangan ya, ada hantu-hantu blau gitu. Nah mungkin dia suruh istrinya ini untuk tidak lagi ke sana, tapi nggak mau karena pesugihan itu seperti narkoba coy ya, addicted, susah untuk dihentikan ya. Akhirnya dia itu mungkin curhat sama teman-teman yang muslim dan kemudian mengarahkan, memberikan solusi, sementara di rumah dia tidak dapat walaupun satu agama. Apalagi dia kan dekat sama Ivan Gunawan kan, yang mana Ivan Gunawan ini sekarang sudah tobat lah ya, nggak kayak mami-mami bunda-bunda lagi udah haji gitu. Jadi ya mereka ini, teman-teman yang dari muslim ini itu memberikan nasihat, memberikan arahan yang membuat dia nyaman coy. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah keyakinan, karena banyak alasan orang untuk pindah keyakinan. Bisa juga dari teman-teman yang supportive, yang mendukung gitu. Sementara di rumah mungkin dia merasa dajjal semua gitu. Dan katanya si istrinya itu ternyata sudah lama selingkuh. Yang selingkuh itu maksudnya yang CEO ini atau yang lain sih, nggak tahu juga aku ya. Jadi aku itu jadi mikir coy, jangan-jangan ya ayahnya yang meninggal kemarin itu juga jadi tumbal, tapi tumbal yang tidak disengaja gitu coy ya. Karena biasanya kalau pesugihan ini kan yang diambil itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi ya kan, karena tidak ada lagi orang terdekat, orang yang di dekat dia yang bisa ditumbalkan. Akhirnya si setan itu mengambil ayahnya ya, seperti yang aku bilang itu.
pesugihan itu, apapun itu ya, yang butuh tumbal, pasti yang diminta tumbal itu adalah orang yang kita sayangi, yang dekat sama kita. Nggak ada itu pesugihan. Yang diambil itu adalah orang yang kita benci. Kalau kayak gitu, aku juga mau ikut pesugihan ya, biar ku bikinlah tumbalnya tetanggaku yang ku benci itu ya kan. Jadi tadinya dia mau menumbalkan suaminya ini, ternyata bercerai dan dia benci sudah sama suaminya, makanya dibilang encong gitu kan. Nah, si setan itu tidak mau ambil dia lagi karena dia udah benci, diambillah yang dia sayangi gitu kan. Tapi kalau benar dialah yang diceritakan di podcast itu, dajal dari segala dajal kau, Zara. Dan boykot itu, aku yang duluan menandatangani. Nggak benar itu.